Aku benar-benar melihatnya malam itu. Sekitar jam 1 pagi aku terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung tempat tidurku. Kupikir cuma mimpi, tapi kasur cekong dan selimutku tertarik pelan. Saat ku buka mata, ada seorang perempuan berdiri di samping ranjang. Rambutnya menutupi wajah, kulitnya pucat keabu-abuan dan kakinya tidak menyentuh lantai. Aku ingin teriak, tapi suaraku hilang. Dia mendekat, wajahnya naik perlahan ke arah wajahku, lalu berbisik tepat di telingaku. Akhirnya, kamu bisa melihat aku. Paginya di leherku ada bekas jari hitam yang tidak bisa hilang sampai sekarang. Pengalaman ini terjadi saat aku jaga malam sendirian. Sekitar jam 2 lewat, lorong gedung itu tiba-tiba jadi dingin, padahal AC sudah mati. Dari ujung lorong terdengar suara orang menangis pelan. Kupikir ada pasien. Aku mendekat sambil memanggil. Di bawah lampu yang berkedip, aku melihat seorang anak kecil berdiri membelakangiku. Kaki telanjangnya basah, meninggalkan jejak hitam di lantai. Saat dia menoleh, wajahnya kosong seperti belum selesai dibentuk. Dia membuka mulutnya terlalu lebar dan berkata, "Om, kamu lihat ibu aku enggak?" Lampu padam. Saat menyala lagi, anak itu sudah di depanku. Dan sejak malam itu, setiap jam 2 lewat, suara tangis itu selalu berhenti tepat di depan ruanganku. Di ujung kampungku, ada sebuah rumah tua yang selalu terlihat kosong. Tak ada lampu, tak ada penghuni, tapi setiap malam terdengar suara orang berjalan di dalamnya. Suatu malam aku penasaran dan masuk ke rumah itu. Begitu pintu dibuka, bau tanah basah langsung menusuk hidung. Langkah kakinya menggema, padahal lantainya berdebu tebal. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari lantai atas. "Mas, pulang ya?" Saat aku menoleh ke tangga, sesosok wanita berdiri terbalik. Rambutnya menjuntai menyentuh lantai. Lampu rumah langsung padam. Keesokan paginya pintu rumah itu kembali terkunci rapat, tapi jejak kakiku masih terlihat ada di dalam. Di kosan lamaku ada satu kamar yang tidak pernah ditempati lama. Nomornya 7. Setiap penghuni selalu pindah sebelum genap seminggu. Malam pertama aku tidur di sana, jam dinding berhenti tepat pukul 02 OMR. Udara tiba-tiba dingin, dan terdengar suara napas dari sudut kamar. Kupikir itu cuma halusinasi. Sampai kasur di sebelahku cekung seperti ada yang duduk. Pelan-pelan terdengar bisikan, "Kamu nggak izin sama yang tinggal di sini." Saat aku menyalakan lampu, bekas tangan hitam terlihat di dinding. Keesokan paginya ibu kos bertanya, "Kamu bisa lihat dia juga ya?" Malam itu aku pindah, tapi kamarnya tidak pernah kosong. Aku pindah ke kamar kos nomor 7 karena murah dan katanya tenang. Malam pertama jam 2 lewat, terdengar ketukan pelan dari dalam lemari. Kupikir tikus, tapi ketukannya berpola, seperti jari manusia. Malam berikutnya lemari itu terbuka sendiri. Di dalamnya kosong, tapi ada bau anyir dan bekas kuku di dinding. Aku mulai tidur dengan lampu menyala. Sampai suatu malam dari balik lemari terdengar bisikan pelan. "Kamu tidur di kamarku." Saat aku menoleh, pantulan di cermin menunjukkan sosok hitam berdiri di belakangku. Lampu mati, dan ketukan itu sekarang berasal dari bawah ranjang. Sejak ibu meninggal, rumah itu kosong bertahun-tahun. Aku pulang untuk membereskannya. Semua kamar sudah kubuka, kecuali satu. Kamar paling belakang. Ibu selalu melarangku masuk ke sana. Malam itu pintunya terbuka sendiri. Dari dalam terdengar suara ibu memanggil namaku. Aku masuk perlahan, ruangan itu kosong. Hanya ada cermin besar. Saat aku mendekat, pantulannya tersenyum. Bukan senyumku. Di belakangku ada suara napas dan suara ibu berbisik, "Sekarang giliran kamu yang tinggal di sini." Di kampungku, ada satu aturan aneh. Jangan pulang ke rumah setelah jam 3 pagi. Katanya jam segitu bukan cuma manusia yang pulang. Suatu malam aku melanggarnya. Saat sampai di depan rumah, pintu sudah terbuka. Di ruang tamu, keluargaku duduk lengkap, diam menatapku. Aku sadar sesuatu yang janggal. Jam di dinding berhenti di angka 3. Dari belakangku suara ibu berbisik pelan, "Kamu pulang terlalu malam." Pagi harinya, tetanggaku menemukan rumah itu kosong. Keluargaku sudah meninggal 3 tahun lalu. Di ujung jalan kampung ada rumah nomor 13. Bertahun-tahun tak pernah dihuni. Setiap orang yang mencoba membeli rumah itu selalu batal. Bukan karena harga,
Tapi karena malam pertama, menurut warga, jika lampu rumah itu menyala berarti ada yang masuk. Seorang pria pernah bermalam di sana. Pagi harinya ia ditemukan duduk di teras menatap kosong sambil mengulang satu kalimat. Rumah itu sudah ada penghuninya. Sejak malam itu, nomor rumahnya menghilang, tapi lampunya masih sering menyala.